Terima kasih, kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Nah, di video kali ini saya akan mengupas mengenai menciptakan budaya di madrasah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan madrasah efektif dan dosen pengampunya yaitu Ibu Helna Nelis MPD. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, di sini saya akan mengupas mengenai menciptakan budaya di madrasah. Sebelum kita lanjut ke pengertian yang lebih dalam, membahas yang lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang pengertian menciptakan budaya di madrasah. Nah, menciptakan dalam kamus KBBI memiliki 5 arti. Menciptakan berasal dari kata dasar cipta. Menciptakan memiliki arti dalam kata kerja, sehingga menciptakan dapat meningkatkan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau menciptakan adalah membuat mengadakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada, luar biasa, lain dari yang lain. Nah, selanjutnya itu pengertian dari budaya. Nah, budaya di sini berasal budaya dalam bukunya V.X. Suwarto dan D. Hartono dalam judul Budaya dan Organisasi Kajian Konsep dan Implementasinya. Nah, di dalam buku tersebut diartikan bahwasannya budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bentuk dari budi atau akal, dan daya artinya kemampuan. Sedangkan kebudayaan atau budaya dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Selanjutnya yaitu pengertian madrasah, diambil dari buku Muhaimin yang berjudul Arah Baru Pengembangan Pendidikan dan Pendidikan Islam, yang diartikan madrasah di sini adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya sekolah. Asal katanya dari darasan, yadrusu, darisan, wadarosan, wadarasatan, yang berarti tempat belajar, terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, dan mempelajari. Nah, dilihat dari pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, madrasah berarti tempat untuk mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan, memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Nah, madrasah juga mempunyai arti tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Nah, bisa disimpulkan dari pengertian budaya madrasah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, pendidik atau guru, petugas administrasi atau tenaga kependidikan, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Selanjutnya yaitu model budaya di madrasah. Nah, model budaya di madrasah ini ada 3. Yang pertama itu kebiasaan yang dilakukan setiap hari dalam lingkungan madrasah. Contohnya kebersihan, ucapan salam, berpakaian, sarapan pagi, sholat duha, sholat zuhur berjamaah. Dan yang kedua itu kebiasaan berkala. Contohnya peringatan Hari Besar Islam atau PHBI
memberikan contoh yang baik. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai karakter. Dan yang terakhir yaitu dan menciptakan daya dukung yang optimal. Karakteristik menciptakan budaya madrasah yang telah dijelaskan di dalam buku karangan Mujamil Komar, Manajemen Pendidikan Islam, bahwa karakteristik menciptakan budaya madrasah adalah karakteristik budaya madrasah adalah watak, tabiat, akhlak, dan kepribadian. Apa sih fungsinya? Membentuk dan mengubah pola pikir peserta didik dan karakteristik sekolah tersebut. Membentuk yang tadinya karakternya acak-acakan, yang tadinya masih malas-malasan untuk datang ke sekolah, sekarang dikarenakan ada budaya, maka terbentuklah kepribadian yang disiplin dan mengubah pola-pola yang tadinya pola-pola orang-orang rebahan sekarang menjadi pola-pola orang yang berperan gitu. Berperan untuk aktif dan berperan untuk memajukan sekolah A tersebut. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari budaya sekolah. Manfaat yang diperoleh dengan mengembangkan budaya sekolah yang kuat, intim, kondusif, dan bertanggung jawab adalah menjamin kualitas kerja yang lebih baik, membuka seluruh jaringan komunikasi dan dari segala jenis dan level baik komunikasi vertikal maupun horizontal. Yang ketiga itu lebih terbuka dan transparan, menciptakan saling memiliki yang tinggi, meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. Jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki. Yang selanjutnya dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan iptek. Selanjutnya, tujuan budaya sekolah atau madrasah. Mendorong seluruh anggota sekolah untuk disiplin belajar terhadap segala kewajibannya. Karena nilai moral, sikap, dan perilaku siswa selama di sekolah dipengaruhi oleh struktur dan budaya sekolah. Selanjutnya yaitu upaya mengembangkan budaya sekolah. Upaya mengembangkan budaya sekolah sebagiannya mengacu kepada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu berfokus pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua menciptakan komunikasi formal informal. Yang ketiga inovasi dan bersedia mengambil resiko. Yang keempat memiliki strategi yang jelas, berorientasi kinerja. Yang keenam sistem evaluasi yang jelas. Yang ketujuh memiliki komitmen yang kuat. Yang kedelapan keputusan berdasarkan konsensus. Yang kesembilan sistem imbalan yang jelas. Yang kesepuluh evaluasi dini. Selanjutnya yaitu masalah dan solusi tentang menciptakan budaya di madrasah. Dengan saya mengambil budaya madrasah seperti 3S. Masalah sudah hampir mudah. Nah, solusinya yang saya ambil yaitu agar bisa mempertahankan budaya yang 3S tadi itu, madrasah adalah dengan dua kondisi. Yang pertama itu komitmen pada nilai-nilai yang dianut, dan yang kedua itu share nilai pada anggota organisasi madrasah. Dan bila mana kita sebagai guru itu, contohnya calon guru ya, kita harus bisa mencontohkan kepada murid yang 3S itu, sehingga budaya itu tidak akan hilang. Terima kasih. Sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masalah dan solusi menciptakan budaya madrasah. Telah dijelaskan di dalam buku karangan Manulang Dasar-Dasar Manajemen yang telah dijelaskan bahwa masalah dan solusi menciptakan budaya madrasah adalah masalah sekolah mereka didasarkan tingkat mayoritas permasalahan di dalam suatu sekolah. Solusinya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dapat mengurangi segala jenis permasalahan baik politik, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, poin terakhir adalah masalah dan solusi budaya sekolah. Bagaimana cara menciptakan budaya mutu peningkatan prestasi di madrasah? Solusinya, madrasah yang dianggap mempunyai budaya mutu adalah madrasah yang mempunyai kultur mutu baik secara kelembagaan, sumber daya manusia
dan suasana pembelajaran dan kultur akademik. Maka dari itu, untuk menciptakan budaya mutu dan prestasi madrasah agar selalu unggul, yaitu dengan cara tata kelola madrasah yang dinamis, kurikulum pengembangan yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, budaya madrasah belum benar-benar terbentuk, tapi ada juga yang sudah terbentuk namun belum kuat. Keadaan ini bisa terjadi karena belum ada kesepakatan tentang nilai-nilai yang dijadikan dasar tindakan atau nilai-nilai yang sudah disepakati tidak bisa dijalankan secara konsisten. Solusinya yaitu agar hal ini dapat terwujud dibutuhkan setidaknya dua kondisi, yaitu komitmen pada nilai-nilai yang dianut dan share nilai pada anggota organisasi atau madrasah tersebut. Komitmen pada nilai harus tercermin pada organisasi secara keseluruhan, sehingga muncul dalam visi misi, tujuan, dan perilaku organisasi. Yaitu saja yang bisa saya jelaskan tentang budaya sekolah. Kurang lebihnya manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tuh HPM. Selanjutnya, contoh masalah dan solusinya dalam menciptakan budaya madrasah. Masalahnya adalah ada salah satu sekolah yang memberi nama tempat ibadah yang ada di sekolah tersebut dengan nama masjid. Padahal masjid yang ada di sekolah tersebut tidak digunakan ibadah tiap waktu. Contohnya sholat berjamaah. Nah, jadi solusinya menurut saya adalah dengan mengganti nama masjid tersebut dengan nama musola. Dan kalau tidak ingin diganti nama masjid tersebut, sekolah harus bermusyawarah dengan masyarakat setempat agar masjid yang ada di sekolah tersebut bisa digunakan beribadah tiap waktu. Contohnya sholat berjamaah, sholat Jumat, dan lain-lain. Nah, dan sekolah tersebut harus mengadakan marbot masjid 2 orang atau lebih, baik dari siswa ataupun masyarakat setempat.